Nah, apalagi ada yang keracunan. Jangan sampai program yang demikian baik, demikian bagus, niat dari Pak Presiden Prabowo, ini justru menjadi keluhan masyarakat. Nah, itu. Kembali lagi kita di podcast Susno 2G Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita-berita terbaru nih Pak, terkait MBG nih Pak. Apa itu MBG? MBG itu makanan bergizi gratis. Nah, jadi untuk siswa itu kan? Iya, program yang dirancang oleh wakil ya Pak. Pemerintah ini. Oleh pemerintah, oleh Presiden Presiden Prabowo. Iya. Kok wakil? Jangan ngarang ya. Oleh Presiden Prabowo waktu kampanye. Ya. Nah, Pak, makanan bergizi gratis ini atau MBG ini untuk siswa di lapangan menimbulkan dampak negatif. Sebagaimana yang diberitakan oleh media konvensional maupun media sosial, banyak siswa yang keracunan karena makan makanan bergizi gratis. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Pertama, kita sambut dengan baik, ya, kita bergembira program kampanye Bapak Presiden Prabowo saat nyapres bersama pasangannya Pak Gibran telah direalisasi, yaitu memberikan makanan gratis, tentunya makan siang ya kalau saya, untuk para siswa. Walaupun ya ada walaupun catatannya. Pertama, belum merata ya. Iya, belum merata. Belum sampai ke seluruh siswa menerima. Masih banyak sekali yang belum menerima. Di kampung saya aja, saya ini orang kampung. Itu belum ada gitu ya. Belum ada gitu. Mungkin baru di perkotaannya. Jadi kalau kita persentase saya tidak tahu ya. Hanya bagian lembaga pangan atau lembaga apa yang nanganinya mungkin tahu datanya. Di antara sekian puluh juta siswa di Indonesia, berapa yang telah menerima jatah makan bergizi gratis? Berapa porsi ya? Karena apa? Jumlah siswa itu banyak sekali ya. Puluhan juta, kalau nggak sampai 20 juta lebih ya. Tapi data pastinya nyala Kementerian Pendidikan lah yang tahu. Karena yang diberi itu adalah siswa, berarti mulai dari TK, SD, SMP, level SMA atau SLTA gitu kan, baik swasta maupun negeri, itu akan mendapat semua, tapi belum kebagian. Nah, ini problem di lapangan, satu, belum merata, belum kebagian semua ya. Kedua, ini pemborongnya gitu kan. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan masalah pemborong, rebut. Ada juga yang mendaftar dan apa-apa harus mengumpulkan bukti rekening, mengumpulkan foto dapur dan sebagainya, tetapi sudah lama menunggu tidak ditunjuk. Ya mudah-mudahan aja tidak ada yang ketipu, mudah-mudahan aja tidak ada yang nyetorkan uang tertentu kepada penipu ya. Kalau pejabat nggak mungkin lah gitu. Nah, jadi yang berikut adalah kita lihat itu minim sekali anggarannya. Mengapa minimnya? Berapa? 12.000 ya? Iya, 12.000 untuk makan, untuk nasi, untuk lauk, untuk minum yang bergizi gitu. Ya Allahu alam bisawab aja kayak apalah bentuknya gitu. Jauh berbeda dengan jatah makan siang DPR. Jauh banget Pak itu. Yang kalau DPR itu berapa tuh? Mau sekali makan ya berapa ya? Ratusan ribu ya. Tapi nggak usahlah sama dengan anggota DPR lah. Karena DPR itu terhormat gitu. Tapi minimal ya kalau 12.000 itu apalah dapatnya ya. Jadi kurang punya DPR lah masukin sini gitu. Nah, terus yang berikut, kadang-kadang ada yang ngeluhkan nerimanya sudah siang gitu, baunya tidak sedap lagi gitu, sudah basi. Ya, basi. Kemudian sehingga tidak nikmat gitu. Yang berikut lagi karena anggarannya kecil, mungkin tidak memenuhi selera, ya, tidak memenuhi selera. Kenapa? Bayangkan aja kalau
anggarannya tuh 12.000, tentunya pemborongnya kan ingin untung juga gitu ya. Kalau untungnya 2.000 tinggal 10 gitu. tambah tipis gitu. Nah ini mungkin ya satu harapan kita makan bergizi gratis ini penyalurannya janganlah lewat pemborong gitu, lambat ya, kemudian karena lambat mungkin dimasaknya tengah malam sampai ke siswa sudah basi gitu, sehingga menimbulkan keracunan ya. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya jalur cepatnya tidak menimbulkan masalah? Ya suruh sekolah aja masak. Sekolah pinter kan? Oh iya. Nah, kalau sekolah yang masak jangan-jangan bisa disisihkan dikit untuk para guru ikut menikmati juga. Nah, sehingga tidak perlu ada pemborong ini, pemborong itu. Kan sekolah-sekolah caranya gimana? Ya sekolah buat rekening, dan saya yakin sudah ada rekening sekolah, rekening dana bos atau apa itu. Transfer dari pusat langsung ke rekening sekolah, jadi nggak akan nyasar gitu. Jadi siapa yang menyelenggarakan makan siang gratis? Ya sekolah, karena sekolah paling tahu lah selera anak sekolahnya, selera siswanya yang kayak apa, senang ikan asin atau senang daun kelor ya, atau daun apa lagi tuh. Dan masakannya bisa segar gitu karena sekolah yang membuat gitu, atau kantin sekolah atau apa ya, kantin sekolah ada income, ada kegiatan, dan mungkin disajikannya masakan masih segar, masih panas gitu kan. Dan karena masyarakat setempat ya, guru itu tahu selera siswanya itu apa, oh gini. Nah, pengawasannya juga lebih bagus karena diawasi oleh sekolah gitu kan. Kantin diawasi oleh sekolah bagus. Tapi kalau di luar sekolah yang masak, pemborong diantarkan ke sekolah, yang pihak sekolah tidak bisa mengawasi apakah saat memasak itu higienis apa tidak. Iya, benar. Kemudian wadahnya bagaimana mencucinya dan sebagainya. Bayangkan kalau satu pemborong itu dia mentekel 2 atau 3 sekolah. Satu sekolah bisa 500, bisa ribuan. Iya. Nah itu jelas kurang begitu efektif. Jadi kita sarankan ya sekolah saja yang menangani, sehingga jalurnya lebih pendek gitu. Soalnya makin banyak jalur ya, mampir sini nguap dia kan. Yang mestinya bisa ayam nasi cuil gini sampai situ tinggal bulunya doang gitu. Ya itu makin pendek rantainya dalam dunia perdagangan itu ya makin bagus. Nah ini perlu dipikirkan, termasuk pengawasannya juga makin efektif karena sekolah yang melakukan pengawasan. Dan kita mohon juga ya ditingkatkan dikit lah gitu biayanya supaya tidak mubazir. Tidak mubazir itu kenapa? Karena siswa ini kadang-kadang dari rumah mereka udah bawa makanan dibekali oleh orang tuanya. Dimasukkan dalam apa, bed cover apa namanya itu, wadahnya yang masih panas, masih segar, kadang-kadang ayamnya gede gitu kan. Nah sampai situ dia nasinya dikit. Nah ini perlu dipikirkan juga supaya makanan itu tidak mubazir, tidak terbuang. Jalurnya itu lebih pendek, kemudian ada pengawasan sekolah, bisa lebih bersih, kemudian guru pun ya kalau bisa ya berapa banyak guru SD atau SMA itu ya bisa dibagi dikit-dikit, bisa makan lah, paling tidak bisa ngopi dari situ. Nah jadi soalnya kalau lewat pemborong wah nanti satu orang dapat borongan untuk 10 sekolah, kemudian dia subkon lagi kan ke pemborong lain subkon lagi, akhirnya sampai ke siswa tinggal 7.000 gitu. Ya ini perlu diteliti. Tapi apa yang saya katakan ini belum tentu benar ya. Maklum saya tidak menangani itu, saya hanya mengamati aja. Melihat ponaan-ponaan, melihat cucu yang di kampung itu kayak apa terhadap makan siang gratis, makan siang bergizi ini. Jadi saya tidak meneliti sampai kayak itu ya, kayak peneliti. Nah apalagi ada yang keracunan, jangan sampai program yang demikian baik, demikian bagus, niat dari Pak Presiden Prabowo, ini justru menjadi keluhan masyarakat. Nah itu. Nah Pak, selain kecilnya anggaran dan belum merata nih Pak,
Maka sebaiknya bagaimana dalam pengelolaan MBG ini? Ya sebaiknya tadi, pertama potong rantainya langsung dari pemerintah pusat disalurkan ke sekolah. Yang ngelola masak dan sebagainya sekolah. Sekolah mau kerjasama dengan kantin atau ditekel sendiri oleh salah satu guru terserah. Tapi karena itu dilakukan di sekolah, maka pengawasannya lebih ketat, baik pengawasan menu maupun pengawasan terhadap higienenya, kesehatannya, kebersihannya.